Ketua kelas, silakan untuk menyiapkan. Siap, gerak, doa, mulai. Doa selesai. Salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Saya belum semangat ini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Biasanya pagi-pagi luar biasa. Kita ulangi ya. Karena mungkin habis upacara ya, habis kepanasan ya. Jadi belum sempat ke kantin, langsung belajar. Jadi lupa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Tepuk tangan dulu. Baik. Seperti biasa pada hari ini Bapak akan memberikan penghormatan khusus nih. Sepertinya pada hari ini ada ketua kelas ya. Siapa yang hari ini hadir pertama nih? Oh, ketua kelas. Ketua kelas berarti hari ini double pekerjaannya, menyiapkan dan mendapatkan penghargaan. Silahkan dipimpin doa agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, diridhoi oleh Tuhan semesta alam pencipta. Silakan, Mam. Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, maka kita berdoa. Doa untuk anugerah kepercayaan. Doa, mulai. Doa selesai. Terima kasih, Imam. Disiapkan sudah hari ini. Terus yang kedua, sudah berdoa. Berikutnya kita akan memupuk rasa nasionalisme sebelum kita melakukan pembelajaran. Selain itu, selain memupuk rasa nasionalisme, kita mencoba untuk mengobarkan semangat nih. Kalau yang tadi mungkin dari habis upacara, berpanas-panas ria, harus berdiri, ya harus. Karena upacara hari ini, yuk, yang biasa memimpin untuk menyanyikan lagu nasional siapa nih? Cindy biasanya. Swasita? Cindy, silakan Cindy. Sorak-sorak bergembira. Hafal semua? Hafal ya? Pasti hafal. Sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira. Bergembira semua. Sudah bebas negeri kita. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih Cindy. Hari ini sepertinya apakah lengkap? Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Siapa ketua kelas? Salva. Arneta sama Najwa. Yaret Tandita, Arneta sama Najwa. Dispen untuk Olimpiade. Baik, nanti berarti di grup kelas diberitahukan bahwa pada hari ini kita melakukan pembelajaran, Pak Junjung hadir di kelas dan memberikan materi. Nanti materinya diberitahukan ya. Dan nanti kalau ada penugasan juga disampaikan penugasannya apa, biar tidak ketinggalan. Sebelum kita belajar, seperti biasa dicek masing-masing nih. Bisa muter, Pak Hanif. Dicek masing-masing apakah sudah tertib
Namanya sudah terpasang semua dari nama? Dari nama sudah. Dari dasi? Sudah. Dari apa lagi? Ikat pinggang? Sudah. Kaos kaki? Sudah. Kalau sudah cek diri sendiri, cek kawannya, samping. Ayo. Jangan-jangan bilang sudah, tetapi belum. Ada yang tidak pakai nama ya? Siapa? Hanin pakai nama? Pakai. Ya. Kaos kaki sudah lengkap semua ya. Baik, berarti hari ini kalian memang benar-benar sudah siap untuk belajar. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tunjuk tangan. Nah, silakan. Sebentar. Izin menjawab, nama Swasita Triwidya Anggita Cahyani. Izin jawab Pak, untuk minggu kemarin kita membahas tentang pemanasan global. Pemanasan global. Nah, yang dimaksud dengan tepat. Yang dimaksud dengan pemanasan global apa, Swasita? Kalau pemanasan global itu meningkatnya suhu rata-rata di bumi. Meningkatnya suhu rata-rata di bumi. Ada lagi yang bisa diungkapkan lagi lebih lengkap? Biasanya pemanasan global itu terdiri dari 2 faktor. Nah, itu disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Nah, bagus. Tepuk tangan. Nah. Ada lagi yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Seperti Swasita tadi, Bapak ingin mengecek nih, sebenarnya kemarin itu serapannya sampai di mana nih? Ayo, tunjuk tangan, harus. Nah, ketua kelas. Izin menjawab, nama Imam Horoni. Jadi kemarin kita membahas tentang faktor penyebab pemanasan global. Di antaranya yaitu faktor alam dan faktor manusia, seperti yang disebutkan oleh Swasita tadi. Siap, bagus. Faktor alam yakni seperti meletusnya Gunung Merapi, terus faktor manusia itu seperti penebangan hutan, terus penggunaan CFC, penggunaan pestisida secara berlebihan. Ya, lengkap. Lengkap. Bagus. Tepuk tangan. Ya, tapi sampai situ saja ya. Nanti soalnya Bapak harus bertanya lagi dengan yang lain. Tadi faktornya sudah, definisi sudah, faktornya sudah. Sekarang lebih jauh lagi. Kenapa kok faktor-faktor tadi ada gunung meletus, ada apa tadi? Penebangan hutan, ya. Terus ada lagi apa lagi tadi? Ya, penggunaan CFC secara tidak tepat ini menyebabkan pemanasan global. Satu lagi sebelum kita melanjutkan, harus tunjuk tangan. Yuk, siapa? Atau Bapak yang nunjuk? Kalau dari mata-mata ekspresi kayaknya Hanin dia paling siap. Pengen jawab. Di dalam hati, Pak, saya aja, Pak. Kenapa, Nin? Kok gunung meletus? Itu izin tadi, jawab. Ya, silakan. Nama Ignatiani Dinda Gratia. Penyebab mengapa gunung meletus merupakan salah satu faktor dari pemanasan global adalah karena ketika gunung meletus itu menghasilkan atau mengeluarkan sulfur atau belerang yang bisa menyebabkan hujan asam. Nah, hujan asam tersebut juga bisa menyebabkan pemanasan global. Benar jawabannya, tapi belum terhubung. Karena tadi hujan asam, ini pemanasan global ya. Iya. Ya, ada yang bisa melengkapi? Terima kasih. Ada yang masih bisa diulas, Min? Coba kita bedakan dulu yang tadi pemanasan global dengan hujan asam. Sulfur itu juga bisa dalam meletusnya Gunung Merapi juga mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan rumah kaca. Nah, tepat banget. Jadi, Terima kasih. ya. Jadi ketika Gunung Merapi meletus itu, maka banyak gas-gas rumah kaca itu yang juga keluar
dan akhirnya mengendap di dalam atmosfer. Sebenarnya gas rumah kaca ini baik. Baiknya kenapa? Memang untuk memanaskan bumi. Tetapi dalam akumulasi yang banyak, akhirnya panas dari sinar matahari tidak keluar. Kalau panas tidak keluar ya banyak efek yang terjadi di bumi, yaitu pemanasan global. Ini yang dinamakan pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu rata-rata bumi. Selama dalam jangka waktu 100 tahun terakhir, ternyata keadaan bumi ini tidak baik-baik saja. Jadi dalam setiap tahunnya itu terjadi peningkatan suhu. Buktinya apa? Kemarin sudah ditunjukkan kan, ada kutub, salju abadi di kutub itu mulai mencair. Terus yang kedua, ketinggian permukaan laut ya, yang dalam 1 tahun itu, koreksi jika Bapak salah, naik 1 cm. Koreksi jika Bapak salah ya, apakah bilangnya 1 cm atau milimeter. Nah itu berarti luar biasa. Dan pada hari ini, Bapak, kita akan bahas, kita akan sama-sama membahas, menemukan sebuah permasalahan yang sebenarnya sudah lama, tetapi baru kita sadari. Dan kemarin lagi booming-boomingnya, fenomena ini sama dengan global warming, tetapi justru jauh lebih dahsyat. Kalau seandainya global warming, seperti karena gempa bumi, seperti apa? Gunung meletus, terus dari pembangkit listrik yang menghasilkan limbah yang tidak baik, akhirnya menjadi penyebab untuk global warming, itu berada di luar kehidupan kita. Ataupun CFC lah, CFC itu juga kita bisa pilihan, kita akan menghidupkan Asia atau tidak. Tetapi fenomena ini tidak akan mungkin kita hindari. Tidak akan mungkin kita hindari. Ada nggak dari kalian ini dalam seminggu ini tidak menggunakan plastik? Tidak dalam seminggu, dalam pagi ini tidak menggunakan plastik. Tidak ada. Iya kan? Oke lah, kita tidak menggunakan plastik ya, kresek nih. Karena dalam pikiran kita kan plastik ini kresek ya. Zat-zat plastik, pagi hari kita sudah gosok gigi. Ternyata pasta gigi itu juga mengandung plastik juga. Inilah yang tidak kita sadari. Kalau global warming itu sudah kita bisa pilihan, tetapi kalau penggunaan plastik, sampah plastik, ini adalah sesuatu yang kalau kita hindari kayaknya tidak mungkin. Nah, pada hari ini kita akan membahas apa sih sebenarnya pencemaran plastik itu, pencemaran mikroplastik itu sebenarnya bagaimana. Mikroplastik itu seperti apa? Dan bahkan penemuan terakhir, mikroplastik ataupun plastik terkecil ini sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Di dalam darah. Ukurannya bahkan diketahui lebih kecil dari virus. Lebih kecil dari virus. Jadi hari ini, yuk kita sama-sama temukan, kita bahas dengan masalah yang ada, agar nanti kita bisa menghindari bahaya dari mikroplastik ini. Faktanya berada di depan, bahwa Indonesia ini ternyata adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ini mau bangga Pak miris ini? Miris ya. Biasanya juara satu kan, biasanya juara itu juara 1, juara 2, juara 3 ya. Nah ini kita juara 2. Juara 2-nya kenapa? Ternyata juara 2-nya penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Fakta yang berikutnya adalah sedotan. Kita mengambil sedotan. Ada dari kalian yang tidak pernah menggunakan sedotan? Tidak. Pasti semuanya pernah menggunakan sedotan ya? Ya. Kalau seandainya dihitung, Indonesia ini dalam 1 tahunnya menghasilkan 1,29 juta ton sampah plastik di Indonesia per tahun. Dan ada 93,2 juta unit sedotan yang dipakai di Indonesia.
Bayangkan, bilangannya juta. Kadang kita beli es, kita hambur-hambur sedotannya ya. Setelah minum langsung dibuang. Padahal kalau diakumulasikan dari Sabang sampai ujung timur Indonesia, ternyata penggunaannya akumulasinya besar banget, sampai 93,2 juta unit. Itu bukan dunia loh, ini yang kita lihat hanya di Indonesia. Jadi mulai sekarang bijaklah. Dan sedotan ini dia juga umurnya abadi. Sorry, bukan abadi, tetapi lama, tidak bisa terurai. Bahkan salah satu contoh plastik itu adalah styrofoam. Styrofoam ini dia lebih kurang 500 tahun baru terurai sempurna. Bayangkan itu. Penggunaannya sekali pakai, tetapi penguraiannya itu sampai dengan 500 tahun. Yang menjadi kontra itu adalah antara penggunaan dan masa pakai. Penggunaannya sekali, tetapi masa pakainya itu beratus-ratus tahun. Dan bisa kalian bayangkan, kalau sekali pakai kita buang, apa? Menumpuk. Di depan ada fakta bahwa kita adalah juara 2, memang benar-benar juara 2. Yang pertama adalah Cina, yang kedua adalah Indonesia, yang ketiga adalah Filipina, keempat Vietnam, dan yang kelima adalah Sri Lanka. Dan pada hari ini kompetensi dasarnya adalah kalian diminta untuk menganalisis data perubahan lingkungan, penyebabnya, serta dampak dari perubahan tersebut bagi kehidupan. Indikator pencapaian kompetensi ada 2. Yang pertama adalah menganalisis sebab, bahaya, dan upaya penanggulangan pencemaran mikroplastik. Yang kedua, membuat infografis tentang bahaya mikroplastik dan upaya penanggulangannya. Di dalam 2 indikator ini nanti ada 2 tujuan, ada 2 kegiatan ya. Yang pertama pada 5.11.1 kalian akan mengerjakan LKPD. 4.11.1 membuat infografis. Yang kedua adalah membuat infografis. Jadi di dalam selama mengerjakan LKPD ada kesempatan juga nanti akan Bapak berikan agar kalian membuat infografis ya. Nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut setelah ini. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menganalisis upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dengan tepat. Jadi setelah belajar ini, yang jelas kalian akan tahu tentang apa yang dimaksud dengan mikroplastik, bahayanya, dan berikutnya akan berusaha bagaimana untuk penanggulangannya. Ini adalah materinya, perubahan lingkungan, submateri, pencemaran, upaya penanggulangan pencemaran lingkungan mikroplastik. Motivasinya adalah orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab-kitab suci yang lain, ada ya, yang Bapak hafal tetapi di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, di dalam surat Quran surat Al-A'raf, koreksi kalau seandainya Bapak salah, yarfa'illahu lazina amanu wa utul ilma darajah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, Tuhan yang Maha Esa itu akan meninggikan derajatnya bagi orang yang beriman dan berilmu. Syaratnya apa? Yang pertama beriman dan berilmu. Ada keharusan kita untuk menjadi orang yang beriman, yang pertama, dan ada keharusan kita untuk menjadi orang yang berilmu. Orang berilmu tanpa beriman bahaya. Nanti buat sesuatu yang merugikan, ya. Tetapi orang yang beriman saja tanpa berilmu juga bahaya juga. Nanti tidak peduli dengan lingkungan. Baik, demikian persiapkan smartphone-nya. Kita hari ini akan mengadakan tes awal terlebih dahulu.
Silakan gabung. Nah, Nisa Zahra sudah mulai. Sudah 10. Ya kan? Memang Bapak bilang dari kemarin ya, bahwa kelas ini agak introvert ya. Keluarnya di dunia maya tuh. Pas 16 orang ya? Benar? Ya, 17. Oh ya, 17 harusnya. Satu lagi siapa? Sudah masuk, Zas? Siap? Nah, mari kita mulai. 1, 2, 3. Selesai ya? Cindy belum? Nah, Bapak tutup. Bapak hentikan. 1, 2, 3. Ternyata sudah berakhir duluan begitu. Dan juaranya pada hari ini adalah siapa ini? Alisa, Cindy, dan Zaskia Ciha. Tepuk tangan. Marina jangan nangis. Masih ada kesempatan lagi nanti setelah ini, yaitu tes akhir. Baik, berikutnya kita akan melanjutkan. Bapak sudah membagikan tes awal dan tes akhir. Jadi pada hari ini kita akan menggunakan metode problem based learning. Jadi nanti Bapak akan memberikan permasalahan dengan menggunakan video, nanti akan Bapak tayangkan. Dari permasalahan itu ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui. Yang pertama adalah orientasi peserta didik, yaitu Bapak akan menayangkan masalah. Yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum pembelajaran inti ini dimulai. Yang pertama, kalian siapkan terlebih dahulu laptop dan smartphone. Sudah tersedia semua? Sudah. Yang kedua, untuk kelompok, apakah sudah sesuai duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, berarti sudah siap untuk belajar semua.
Yang ketiga, pendidikan individu ataupun kelompok nanti akan dibantu dengan LKPD. Jadi akan Bapak share untuk link LKPD-nya ya. Nanti kalian kerjakan juga. Itu juga dengan menggunakan kuisis. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi sebelum kalian nanti menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu dengan cara menyajikannya di depan kelas melalui presentasi, kalian nanti akan memvalidasi tiap-tiap jawaban dari LKPD itu di dalam kelompok masing-masing. Silakan nanti kalian saling mendebat satu sama lain ketika ada jawaban yang memang kurang valid di antara jawaban teman kalian di dalam kegiatan mengembangkan dan menyajikan hasil karya ini. Sudah ya? Itu saja. Mohon dipersiapkan dahulu untuk laptop, karena laptop nanti akan digunakan untuk membuat infografis. Oh ya, tagihan kali ini berbeda dengan minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu Bapak hanya minta untuk kalian presentasikan. Tetapi pada kegiatan ini harus ada aksi nyata bahwa kita juga cinta lingkungan. Kalau cuma presentasi, selesai. Aksi nyatanya apa? Aksi nyatanya adalah kalian kerjakan LKPD, kalian rangkum, dijadikan di dalam infografis. Paham infografis? Infografis itu dengan kata mudahnya apa ya? Poster ya. Poster tapi memuat tentang definisinya apa, terus faktor-faktor penyebab apa hal-hal yang bisa mencegah, dan sampaikan di situ fakta-fakta yang terkini tentang mikroplastik. Satu, mikroplastik ini sudah masuk ke dalam pembuluh darah. Kedua, nyamuk itu bisa jadi perantara dari mikroplastik. Nanti akan kita bahas. Ya, berikutnya akan Bapak bagikan dulu. Sudah siap? Waktunya panjang ya, sampai dengan pukul 10.15 nanti. Silakan bergabung. Satu lagi. Nah, 17. Baik, Bapak mulai. Nanti insya Allah sampai dengan pukul sampai dengan pukul 10.00 untuk mengerjakan LKPD ini. Terus berikutnya pukul 10.00 sampai dengan pukul 10.15 masing-masing dari kelompok presentasi. Kemarin sudah ada yang presentasi pada kegiatan ini, presentasi ya. Kita mulai. Waktunya panjang itu sampai dengan pukul 10.00.
Jadi tidak usah terburu-buru. Oh ya, mohon maaf sebentar. Bapak ketinggalan ini. Sebentar, Bapak hentikan sebentar. Nanti sebentar, sabar. Bapak ulangi terlebih dahulu ya. Sebentar, Bapak terlewat ini. Mohon maaf. Karena di situ tidak ada videonya. Tadi tidak ada yang mengingatkan ya. Maaf ya. Bapak terlewat, benar terlewat ini. Bapak terlewat ya. Jadi Bapak akan menayangkan video. Silakan nanti setelah Bapak tayangkan video ini, dari melihat video ini nanti kalian berikutnya akan menemukan masalah dan menyelesaikan masalah di dalam LKPD. Kenapa kok tidak ada yang mengingatkan ya? Bapak pikir di dalam LKPD ini sudah Bapak kasih videonya, tetapi ternyata tidak. Nah, baik, akan Bapak tayangkan videonya. Bapak mulai dari sekarang. Fenomena sampah kiriman yang terjadi. Fenomena Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Kambur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya Tuh kan, benar. Kurang dari 5 menit sudah menemukan sedotan sampah. Coba kita sekali-kali nanti keliling juga ya. Di Semansa ini masih menggunakan sedotan nggak sih? Masih ya. Kapan-kapan kita sebagai aksi cinta lingkungan setelah pembelajaran ini, coba kita nanti keliling kita. Praktek gitu, sama dengan praktikum lah untuk pencemaran lingkungan ini. Sedotan aja yang kita ini, sedotan aja. Yang kita cari sedotan aja. Tapi tidak perlu sama esnya ya. Sedotannya saja yang dicari, esnya nggak usah. Pak, ini nggak ketemu Pak sedotannya, Pak. Ya sudah, berarti beli dulu nggak. Coba kita nanti kapan-kapan cari sedotan itu ada berapa dalam 1 jam itu. Tidak 1 jam, karena ini 5 menit ini. Di dalam 30 menit itu berapa sedotan yang berada di lingkungan ini. Terus kita nanti, sedotan itu kita sambungin. Belum, kalau di sini belum sampai rumahmu. Rumah mana? Apakah benar gitu loh kalau disambungin dari pojok Semansa sampai dengan pojok timur sampai dengan pojok barat itu dia akan bertemu. Kalau seandainya bertemu berarti pemakaian sampah kita sudah parah. Lanjut. kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. It's pretty strong. Bahkan sampah itu secara tidak langsung juga menyakiti hewan-hewan. Sebenarnya tayangannya banyak, tidak hanya apa tadi? Hewan apa tadi itu? Kura-kura ya, tidak hanya kura-kura. Hah? Tidak hanya penyu tadi yang terdampak akibat sampah, tadi sedotan loh. Sedotan masuk ke lubang hidung penyu. Kasihan banget itu, nggak bisa. Nggak akan mungkin bisa terambil itu. Itu pasti sakit luar biasa. Ada juga kemarin ditemukan juga di 2015 kalau dia salah, koreksi jika Bapak salah, ada paus yang terdampar, ada paus yang mati dan terdampar. Di dalam tubuhnya itu ada 5 kg sampah plastik. Tuh, ternyata kita tidak baik-baik saja. Bisa jadi ketika kalian perjalanan dari Petro ke Bandar Lampung, buang sampah di ledeng itu nanti alirannya ke sungai menuju laut, menjolimi penyu juga nanti. Kalau manusia masih enak, tidak akan mungkin manusia itu masuk sedotan terus nggak bisa ngambil. Kalau penyu tidak mungkin diambil. Kalau manusia yang bahaya mikroplastik kita. Lanjut. Indonesia saat ini menyandang sebagai negara kedua terbesar dunia tentang sampah plastik kelautan. Di Indonesia beredar
Lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Nah, berarti fakta tadi benar ya. 93 juta, bukan persen. 93 juta plastik setiap hari. Berarti itu kalian bisa membayangkan nggak? Itu berarti setiap orang di Indonesia pakai sedotan ya? 93 juta plastik loh. Dan itu tidak bisa diurai, tidak bisa hilang. Sering banget ketemu pasien yang tahun 80-an. Tuh kan, bahkan plastiknya itu lebih lama dari kalian. Kalian lahir tahun berapa? Nah itu berarti leluhur itu. Leluhur plastik itu. Karena dia dari tahun 80-an. 90-an kalian lahirnya tadi. 2000. Tuh. Kalau 80 ke 2000 berapa tahun, Mas? 20 tahun. Itu usianya 40 tahun udahan plastiknya itu. Bersihin mulut atau ngotorin laut. Nah, apa nggak usah gosok gigi? Ya jadi masalah juga. Karena hari ini Bapak memang sengaja lihat sebelum Bapak gosok gigi, saya lihat nih. Oh ternyata ada kandungan plastik juga. Caranya yang paling enak untuk mengidentifikasi ada plastik atau tidak itu adalah di dalam ingredient kemasan itu ada lambang, ada biasanya ada kodenya PP. Kalau ada P dan P berarti itu adalah plastik. Kalau ada PVC berarti itu adalah plastik juga. Pokoknya ada P, depannya P. Nanti kita bahas lagi. Koreksi jika Bapak salah. Lanjut. Sebelum yang kita makan waktu kita masih SD sampai ke sini. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, ditelan, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia juang. Masyarakat ini tidak tahu bahwa pembakaran plastik itu akan menghasilkan dan bersifat pemicu kanker. Informasi bedanya ini menunjukkan ada nanti berarti yang ini kemudian ada di tahun berjalan itu lagi. Nah, apa fakta berikutnya? Putar, Mas. Di dalam tubuh ikan terdapat mikroplastik juga. Bahaya kan? Padahal pemerintah kita menggelorakan untuk makan ikan. Bahkan ada hari makan ikan. Tidak hanya ikan ya, kita sering makan yang dari laut-laut itu ya. Ada yang kerang-kerang itu juga kan? Kerang hijau ya. Sebenarnya yang dimakan dari kerang hijau itu apanya ya? Ya, di dalamnya. Dan ternyata itu bahaya juga, karena dia tidak seperti ikan. Kalau kerang ini kan, dia memang menunggu dan makannya dari situ. Dan plastik itu biasanya dia berada di lapisan paling bawah di lautan. Jadi kerang ini justru berpotensi yang punya endapan lebih banyak dibandingkan ikan. Karena dia tidak bisa bergeser, jadi menumpuk bersama dengan plastik yang ada di situ. Kita lanjut terlebih dahulu untuk video ini. Jadi jangan kalian anggap aman bahwa tubuh kita ini terbebas dari plastik. Sekarang baru sadar ya? Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Tapi kan nanti tahun 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Baik, ini adalah video permasalahan ataupun fakta yang terjadi di masyarakat kita di Indonesia, dan kita cukup miris karena ternyata Indonesia masuk dalam ranking 2 besar. Jadi kemungkinan kita terpapar plastik itu jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain yang peringkatnya kurang dari kita. Berikutnya adalah nanti ini Bapak minta kalian untuk mengerjakan LKPD. Biasanya juga kalian pasti mengingatkan Bapak, tapi hari ini
Kayaknya sama-sama nggak fokus ini. Silakan join. Satu lagi. 16. Nah, sudah ya, 17 ya. Kita mulai sampai dengan pukul, waduh, sampai dengan pukul 10.00. Karena tadi tidak ada yang mengingatkan, jadi Bapak kelewat. Waktunya panjang ya, silakan kerjakan secara berkelompok. Anu Mas. Ada yang merasa kesulitan? Kalian sudah sampai mana? Nomor 2. Kerjakan terus setelah itu kerja kelompok untuk membuat infografis. Sudah kesulitan?
B? Enggak. Ya. Ignasia di mana Ignasia? Udah selesai. Berarti bisa lanjut penyelidikan kelompok ya? Ya. Belum selesai kan? Zahwa kelompok mana Zahwa? Oh. Sin? Kalian? Udah? Tidak ada kesulitan? Swasita? Ada kesulitan? Aman. Kalau LKPD sudah dikerjakan masing-masing, berikutnya berkelompok ya. Untuk bersiap menyajikan infografis yang nanti disajikan di depan kelas. Masing-masing kelompok 1. Terus berikutnya nanti di-share ya di sosmed kalian ya. Oke? Di posting. Di Facebook ya kalian ya? Berarti kalian generasi Y. Apa generasi Z? Generasi Z ya? Story atau di posting di di story aja. Kalau di story hilang deh nanti. Ya. Di dinding aja. Kalau Bapak nggak familiar dengan Instagram sih, cuman di dinding ya namanya ya. Apa? Di feed namanya? Nah, di feed di postingan. Ya pada satu hari ini nggak apa-apa. Di feed. Nanti kita tayangkan siapa yang sudah menayangkan. Ada yang punya Facebook nggak? Luar biasa. Memang benar-benar the end of era ya. Yang mau aja deh nanti. Yang siap aja. Siapa yang siap? Anin kan udah siap tuh? Udah. Tapi kalau Anin siap nggak apa-apa. Swasita kemarin belum maju ya? Kelompok swasita? Belum ya? Belum maju ya? Nanti dikirim di WhatsApp grup kita ya. Nanti kita tayangkan di depan. Tapi keren lah hari ini, benar-benar keren. Kalau kemarin kan hanya presentasi tuh, hanya untuk kita aja nih ya. Hari ini kita sudah berbuat satu langkah lah. Satu langkah untuk mengedukasi khalayak ramai bahwa plastik itu berbahaya. Anun? Masih lama, 10 menit lagi. Nggak kelihatan Bapak namanya. Gelap. Ya sama kayak anak Bapak juga di rumah itu Bapak sering kali bilang matanya kasihan Mak, gitu. Udah gelap tulisannya kecil-kecil banget.
Ini lagi tren banget itu. Aman dulu. Aman dulu. Sandung. Ngantuk, Bi? Kenapa, Mas? Seliput. Hitam aja. Ada sedotan tuh mana? Kalau sedotan mana? Ada sedotan hitam nggak ada? Merah aja. Sedotan ada yang hitam nggak? Ada. Sedotan kayak Gambar laut, gambar laut. Tapi ini juga hitam. Depannya merah. Ada merah. Ada merah. Tapi keren, benar, keren. Keren. Kayaknya kalian cepat banget ini, keren banget. Kayaknya ini terlalu sayang loh kalau nggak di-share ini, bener gak? Kalau jadi story jangan ke itu. Story itu 24 jam kan? Sayang banget itu. Tapi kan ada sorotan, Pak. Sorotan itu gimana sih? Bisa dilihat kapanpun. Jadi dia nggak hilang, nggak akan Jadi hilang. aktivitas kalian itu kalau di IG itu sebenarnya ngelihat pada postingan apa sorotan itu? Dua-duanya. Tapi lebih kalau orang biasanya ke sorotan. Kalau orang ke sorotan ya? Jarang, Pak. Sekarang yang punya feeds gitu tuh jarang, Pak. Ada IGS gitu loh, Pak. IGS itu apa? IG story. Instagram story. Ini kan corotan yang baik banget tuh, Pak. Tuh. Belum, Pak, Pinterest IG. Itu apa di itu? kelas, Pak. Oh, siap. Nanti Bapak atau nanti akan Bapak posting juga di Facebook. Sepertinya tiap masa berganti sosmednya kayaknya. Ya kayaknya TikTok juga sekarang merambah kemanapun sekarang. Kenapa? kabar. Iklan apa? Ikan. Kan mikroplastik kan mostly ada di laut. Sudah? Coba diskusikan di dalam kelompok, jangan sampai Bukan ya? bener apanya? CCB. Pengertian gini. Bukan sih. Dicari lagi ada nggak PCB itu? Oh, yang
3 jenis bahan kimia tadi ya? Bukan itu papan sirkuit itu. Sebentar, Bapak. Saya juga terlupa sebentar. Salah meniknya di situ ya. BPA. Mas Hanif, Pak Hanif, Pak Hanif. Pak Hanif ke saya, Pak. Swasita.
Terus untuk yang grafisnya juga nanti bisa ke Bapak, dan Bapak bisa juga nanti di official sponsor itu. Maka kayaknya saya kalau nggak ada nomornya gitu. Ya. Tapi keren, bener keren. Di luar ekspektasi Bapak. Luar biasa. Benar. Luar biasa. Oke, Bapak akan buka Facebook sponsor official ya. Penguraian sampah. Benar. Sampah atau potongan Jadi boleh? Boleh. bahan plastik, Bahan misalnya dari ban. misalnya dari Titik. ada yang sudah dikirim? Sudah dikirim? Enggak. Mana lagi coba tahu? Kalau ada yang sudah selesai silakan dikirim ke udah ya, udah. Oh iya, apa lagi ya? Produksinya kan Adit sama ke produksi mikroplastik di berbagai di dunia itu ya, di berbagai dunia, Nih, akan Bapak posting ya. benua aja di berbagai di Mana nih captionnya ini? bawahnya Mainstream banget ya. Satu-satu lihat. Ah, sudah bikin satu nih. Nah, lagi. Ya, di putih-putih. Keren, semuanya keren. Nah, berarti kalau di sini sudah diletakkan di sini, selain kita mendapatkan ilmu hari ini, kita juga sudah membuat baik
apa? Kita mengedukasi masyarakat nih. Ya, Bapak. Siapa yang ini? Masih dua kelompok yang selesai ya? Satu lagi siapa? Dua lagi. Tinggal kirim. Kalau aku ya? Ya. Bentar, Pak. Sabar, Pak. Sepertinya untuk isu-isu lingkungan kayaknya memang bagusnya tidak presentasi gitu ya. Jadi langsung infografis gini kayak. Karena kalau infografis itu ada manfaat gitu loh yang diperoleh itu. Gak cuma kita aja, tapi orang lain juga. Kemungkinan orang-orang itu juga tidak sadar loh kalau seandainya dan jadi perilaku pencemar plastik gitu. Kalian loh, kita ini, maaf ya, kita loh dengan entengnya lapar dan pesan. Ada. Dan sampainya pesan GoFood. Nggak masalah pesannya, tapi kan masanya itu yang masalah. Dan juga sistem masyarakat juga. Kayaknya nggak ada yang pakai rantang itu kan. Sudah sepertinya ini, ya. Yuk, segera dikirim, segera Bapak posting. Silakan dikirim kelompok. Sudah, Pak. Sudah? Bapak posting lagi. Nah, kurang satu lagi, kelompoknya Robani. Nah, sudah 3, satu lagi siapa? Nah, sudah ya, Bapak pikir sudah. Nanti video Bapak akan Bapak posting. Kembali menunggu satu kelompok yang belum selesai. Silakan siapa yang akan menampilkan dan menyajikan materi tentang mikroplastik hari ini. Dari video yang sudah kita tonton, sebenarnya ada fenomena apa yang terjadi, apa yang menjadi penyebabnya. Kelompok siapa? Kelompok siapa? Baik, kelompok kita. Silakan ke depan. Sudah dikirim ke bawah tadi yang mana? Yang mana? Ini yang mana ya Bu? Yang ini. Di sini nak, di sini nak. Itu yang mana ya? Selain itu ya? Iya, Pak. Ini aja dilakukan sini. Nah, sekarang di sini. Dua, tiga. Teman yang lain mendengarkan dan juga memvalidasi apakah jawabannya benar atau tidak. Silakan lihat ke depan yang sudah selesai. Pak. Silakan Izin Pak. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mikroplastik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Imam Muroni.
Izin memperkenalkan diri, nama Swasita Triwidya Anggita Cahyani. Izin memperkenalkan diri, nama Diamonik Cindy Clarissa. Izin memperkenalkan diri, nama Nimade Arinisi. Diralat dulu. Bukan menjelaskan tentang mikroplastik, tetapi menjelaskan fenomena apa yang terjadi sebenarnya di video itu. Silakan. Izin menjelaskan fenomena yang ada dalam video tersebut adalah banyaknya sampah plastik yang secara tidak sadar itu mengancam lingkungan kita. Nah, itu juga berbahaya bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, lalu tentang mikroplastik itu sendiri, pengertiannya adalah mikroplastik merupakan potongan-potongan kecil plastik yang ukurannya sangat kecil, yaitu kurang dari 4,8 mm. Sangat kecil sekali, bukan? Nah, mikroplastik ini sangat berbahaya karena mengandung zat-zat kimia seperti BPA, sirene, dan lates. Nah, mengapa berbahaya? Karena zat-zat tersebut dapat menyebabkan kita keracunan, seperti itu. Nah, jadi mikroplastik itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Mikroplastik primer yaitu plastik yang memang sengaja dibuat oleh suatu industri, misalnya bahan kosmetik, sabun, pasta gigi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mikroplastik sekunder. Mikroplastik sekunder yaitu plastik yang berasal dari penguraian sampah plastik, fragmentasi, dan pengecilan ukuran plastik. Apa sih dampak dari mikroplastik tersebut? Dampak dari mikroplastik tersebut. Nah, dampak dari mikroplastik tersebut adalah dapat merusak ekosistem laut, kemudian mencemari sistem jaringan makanan, lalu dapat masuk ke dalam ekosistem tubuh dan manusia, kemudian dapat merusak jaringan sistem saraf, lalu bersifat karsinogen yang meningkatkan risiko terkenanya kanker, serta mengganggu sistem kekebalan tubuh manusia. Berikutnya, bagaimana sih penanggulangannya? Nah, penanggulangannya itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik. Seperti yang dikatakan Pak Junjung tadi, bahwasanya kita tidak mungkin untuk men-stop penggunaan plastik. Nah, dengan begitu, bagaimana sih penanggulangannya? Kalau nggak bisa men-stop penggunaan plastik, yang pertama adalah menguranginya. Jadi, bagaimana mengurangi penggunaan plastik itu? Dengan cara menggunakan plastik dengan secukupnya, seperti halnya menggunakan pasta gigi. Jadi yang pokok-pokok aja. Yang kedua, hindari penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga, menggunakan wadah makanan yang berbahan dasar stainless steel. Yang keempat, gunakan kosmetik atau produk perawatan kulit bebas mikroben. Yang kelima, tidak memasak makanan dalam kemasan plastik. Sekian dari kami. Bila ingin ditanyakan, silakan. Silakan ditanyakan. Namun diperjelas apa yang mungkin belum jelas. Silakan. Oke, izin memperkenalkan diri, nama Daniel Nandla. Izin bertanya, itu dampak dari mikroplastik itu salah satunya adalah masuk ke dalam jaringan tubuh di laut. Itu gimana sih prosesnya? Saya paham ya, gimana kok bisa masuk ke dalam ekosistem laut? Ya, maksudnya ke laut itu gimana? Izin menjawab pertanyaan dari Zaskia Zihan, mengapa mikroplastik itu bisa masuk ke dalam jaringan tubuh ekosistem lautnya? Karena sampah-sampah plastik itu bisa kita temukan juga di laut. Nah, hal tersebut kan tidak dapat terurai. Terurai pun hanya potongan-potongan kecil. Nah, itu bisa jadi dimakan dalam ikan, masuk ke dalam makanan yang ikan makan gitu. Jadi mau nggak mau ya hal tersebut juga masuk ke dalam jaringan tubuh ekosistem yang ada di laut, seperti itu. Mungkin ada yang bisa ditambahin, Pak?
Atau ada yang bisa menambahkan? Jadi moderator juga ya. Atau ada yang bisa menambahkan? Intinya pertanyaannya adalah bagaimana plastik ini kok bisa masuk ke dalam Jaringan tubuh ekosistem laut. jaringan tubuh ekosistem laut. Ya. Itu ya? Ada yang bisa menambahkan lagi? Ada? Ya beberapa sudah tepat tadi dijawab. Terus berikutnya memang sebenarnya laut ini jadi muara, ya. Sampah-sampah yang berada di darat yang kita buang ini kita buang ke sungai, yaitu muaranya ke laut. Jadi tidak serta merta memang sampah yang dari laut sendiri, tapi ada sampah-sampah darat yang mengalir ke sungai dan akhirnya nanti dengan laut. Masalah laut seperti tadi yang dijelaskan, terdegradasi karena sinar ultraviolet, hanya dari plastik besar menjadi plastik yang Ukurannya kecil. lanjut nanti kalau semuanya ya presentasi nanti ngomong. Lanjut, ada lagi yang ditanyakan? Iya, silakan Anin. Izin perkawalan sendiri, namanya Nasia Dinda Gratia. Izin bertanya, di situ penanggulangan mikroplastik adalah menggunakan kosmetik atau produk perawatan kulit yang bebas mikrobit. Padahal mikrobit itu sebenarnya juga memiliki manfaat lain, yaitu berfungsi sebagai eksfoliator atau membuat sel-sel kulit mati pada kulit. Apabila menggunakan produk kosmetik yang bebas mikrobit itu, kira-kira ada alternatif lain nggak untuk mengeksfoliasi kulit selain dari menggunakan mikrobit itu? Terima kasih. Iya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Anindya. Adakah cara lain atau alternatifnya gitu? Tentang eksfoliasi ya. Nah, untuk eksfoliasi sendiri bisa kita ganti dengan bahan-bahan yang alami. Misalnya ada kopi, terus gula, beras gitu. Bisa diganti dengan hal-hal yang alami seperti itu. Jawabannya terkasih tepuk. Ada lagi? Sudah, itu cukup. Berarti kalau seandainya dia pakai menggunakan make up yang kita beri tadi, kita masih bisa menggunakan make up yang berasal dari alam ya. Dari beras, dari apa lagi tadi? Kopi. Dari beras, dari kopi, gula juga. Enggak. Oh iya, untuk skincare-nya bisa. Kalau yang Bapak pernah jajal itu, saya pernah menggunakan masker ya. Masker. Ketika istri saya maskeran, saya pikir ini apa kok baunya kok enak gitu loh. Kayak makanan juga. Ternyata. Saya pikir awalnya itu bubur karena baunya enak. Itu kalau anak kecil pasti kemakan. Ternyata itu masker yang asalnya dari buah alpukat. Iya, betul. Ya, buah alpukat. Jadi Bapak juga ikut maskeran. Jajal gitu. Itu juga bisa juga. Jadi jangan kita tergantungan dengan bahan-bahan kimia ya. Yang ternyata itu juga ada efek jangka panjang juga. Ada lagi? Jam berapa sekarang? 10 lewat? 18. Satu lagi pertanyaannya. Satu lagi pertanyaan. Di kelompok ini Bapak saya tunjuk. Yuk. Di sini sudah ya? Di sini sudah ya? Jadi kalian apa ya? Kelompoknya Jennifer. Pak minta kalian bertanya. Oke, kalau tidak bertanya berarti nanti Bapak kasih tugas kalian yang presentasi di depan ya. Keren soalnya. Di akhirnya kita ada waktu 10 menit, nanti 5 menit saja ya nak ya, tampilin. Eman-eman kalau nggak ditampilin ini terlalu bagus banget ini. Silakan ya ini. Sekian dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk. Berikutnya kelompoknya Robani. 5 menit ya Robani ya. Sudah kirim di grup WhatsApp kita?
Ini benar-benar di luar ekspektasi kalian. Sungguh-sungguh keren ini. Semua kelompok keren semua. Benar keren. Ini Bapak tidak basa-basi ya. Real memang keren memang. Yuk Robani, silakan. Waktunya mepet. 5 menit lagi. Bapak tampilkan nih ya di depan. Nah, ini nih. Panjang. Aduh. Kecil banget di sini tapi tidak kelihatan. Yuk, dah ya, lanjut. Dibuka. 5 menit loh anunya ini. Kalian waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas kami tentang perubahan lingkungan yang mikroplastik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Robani Narsat. Izin memperkenalkan diri, nama Alisa Suci Almaida. Izin memperkenalkan diri, nama Nima Duping Jennifer. Izin memperkenalkan diri, nama Adinda Mutiara Salsabila. Singkat, padat, jelas. Fenomena apa yang terjadi di video tadi? Sebutkan. Yuk, lanjut. Mikroplastik sendiri adalah potongan-potongan plastik dalam bentuk yang sangat kecil dengan ukuran kurang dari 0,5 cm. Nah, mikroplastik ini sangat berbahaya yang dapat menyebabkan masuknya dalam ke rantai makanan. Dengan bahasa kalian sendiri, pasti hafal pasti. Mikroplastik ini tercipta yaitu dengan memiliki dua tipe. Yang pertama ada mikroplastik primer dan yang kedua ada mikroplastik sekunder. Nah, mikroplastik primer ini tercipta dari bahan-bahan yang seperti dari produk kosmetik, kecantikan, pasta gigi, dan juga sabun. Dan untuk yang kedua ini mikroplastik sekunder, itu bisa berasal dari plastik makanan atau minuman plastik itu dan sedotan. Terus pencegahannya sekarang. Dengan bahasa sendiri, semampu kalian. Tidak bisa di-scroll itu. Ayo pasti ingat. Dengan bahasa sendiri. Yuk, lanjut. Untuk pencegahannya itu melalui menjalankan prinsip 3R. Yang pertama itu ada reduce, yang kedua reuse, dan yang ketiga recycle. Untuk reduce itu mengurangi penggunaan plastik. Lalu yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali sampah plastik tersebut, misalnya dengan menggunakan botol plastik itu dibuat untuk pot bunga. Kemudian yang ketiga itu recycle, yang mana artinya adalah mendaur ulang, dan kita itu mendaur ulang sampah plastik itu. Baik, terima kasih. Kayaknya waktu juga yang memisahkan. Diakhiri. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk. Luar biasa, sangat luar biasa sekali, bagus. Ya, berikutnya kita akan mengadakan tes akhir. Nanti setelah ini Bapak koreksi apa yang akan jadi koreksi ya. Bersiap untuk smartphone-nya.
Silakan untuk segera gabung. Nah, sudah gabung 1, 2, 5. Bisa saja mengikut presiden. Satu lagi siapa yang belum? Kita mulai. Ekspresi kalau di kuisis ya. Ekspresi. Iman kayaknya ini yang pokok yang udah kita mulai 1, 2, 3 mulai. Waktunya 1 menit. Mas sudah ada lewat, pasti bisa. Akan akhiri dalam 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan yang menjadi juara pada hari ini adalah semuanya selesai, alhamdulillah. Anissa, Zara, Corina, dan Kasih. Semua sudah kita lewati, diskusi juga sudah kita lewati. Ini adalah kita mengambil kesimpulan pada hari ini. Yang pertama, ternyata kita adalah negara sebagai negara peringkat kedua penghasil sampah terbesar di dunia. Sampah plastik ya, yang lainnya adalah sampah plastik. Sampah plastiknya menyumbang sampai dengan 80% sampah plastik yang ada di dunia. Apa ancamannya? Ancamannya adalah bahwa sampah plastik ini akan menjadi mikroplastik. Kalau seandainya akan menjadi mikroplastik, nanti akan larut di dalam tubuh organisme. Kalau sudah larut di dalam tubuh organisme, kita tahu bahwa manusia ini adalah level teratas dari rantai makanan. Bahkan disebutkan tadi sebesar 90% makanan manusia ini adalah berasal dari laut ya. Berdasarkan hasil penelitian tadi. Kalau 90% berasal dari laut berarti apa? Berarti 90% juga kita terpapar mikroplastik. Definisi mikroplastik adalah partikel plastik yang berukuran kurang dari 0,2 inci atau 5 mm, berasal dari dua. Yang pertama adalah ada dua faktor yang menyebabkan bagaimana plastik ini bisa menjadi sampah terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah kita negara berkembang. Kalau negara berkembang, plastik tingkat konsumsinya juga berlebih. Yang kedua, perilaku seakan-akan menjadi kebudayaan untuk orang Indonesia ini. Kalau nggak buang sampah sembarangan nggak mungkin gitu. Jadi mulai dari sekarang ya kita sadari akan bahayanya, ya kita sekarang mulai mencegah. Ada dua jenis. Yang pertama adalah mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Mikroplastik primer ini berasal dari perawatan kecantikan dan juga perawatan kegantengan. Karena tidak cuma
perempuan saja yang menggunakan perawatan tubuh, tetapi laki-laki juga. Karena background laki-laki yang pakai om untuk membersih muka ya, berarti tidak hanya laki perempuan saja yang menyumbang untuk background plastik ini. Imam dan Robani juga. Imam dan Robani pakai pembersih muka itu mengandung plastik, dan ketika mengandung plastik, bilasannya itu dari air bilasan itu, plastiknya akan ikut sampai ke pembuangan akhir dari air itu. Jadi air yang sudah mengandung plastik yang hasil dari bilasan tadi, airnya ke tanah ataupun ke sungai, dan akhirnya lah Imam sama Robani yang jadi salah satu penyebab. Dan itu tidak mungkin kita hindari. Plastik sekunder sudah Bapak terangkan tadi, yaitu dari plastik-plastik yang besar, dan ada 3 zat yang berbahaya di sini. Ada BPA, stearin, dan phthalates. Nanti lebih lanjut kita bahas dalam Mas Abdul ya, apa yang dimaksud dengan bisphenol, terus phthalates, dan stearin. Dan ada langkah pencegahan sama dengan global warming kemarin, kita reduce, reuse, recycle. Sangat paradoks sekali, sangat kontradiksi karena plastik ini umurnya panjang, tetapi penggunaannya hanya sekali. Bayangkan, kalian pesan makanan melalui layanan antar, pesan antar itu hanya sekali. Makan ayam geprek hanya sekali. Bisa ayam saya, ya kan? Styrofoamnya di mana? Dibuang, tidak akan terurai. Bahkan bisa jadi kalau melihat usianya, antara usia kalian dari lahir sampai dengan meninggal nanti dengan usia styrofoam jauh. Kita sudah berada di tanah, sudah lepas dengan tanah. Styrofoam yang hasil dari kita makan tadi, dan itu mencemari lingkungan. Pesan yang terakhir adalah, yuk kita sama-sama sadar diri, kita sebagai manusia ini harus sadar dengan lingkungan. Janganlah buang sampah sembarangan. Janganlah buang sampah plastik itu sembarangan. Janganlah sekarang ini hanya menggunakan plastik. Lebih baik kita gunakan bahan-bahan yang tidak sekali pakai. Ya, tidak sekali pakai. Kita bawa makanan dari rumah, tidak perlu menggunakan plastik. Ya, pakai bahan-bahan yang sering kita gunakan. Apakah itu dari Tupperware atau dari wadah-wadah yang lain. Intinya kita kurangi penggunaan produk plastik dari sekarang. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Pada hari ini telah bersama sampai dengan pukul 11. Ada banyak pelajaran berharga dan Bapak luar biasa ya, karena dari 4 kelompok ini menghadirkan infografis yang luar biasa. Saya sangat terkesan dan terkesima sekali. Hari ini kalian sudah belajar tentang plastik, pencemaran plastik, dan kalian akan mengedukasi seluruh pemirsa yang ada di Facebook itu untuk sadar tentang sampah mikroplastik. Kita akhiri, silakan ketua kelas untuk menyiapkan penutupan hari. Guru siap, gerak, beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Istirahat, gerak. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Silakan untuk meninggalkan kelas Pak. Terima kasih banyak ya.